Ada fase kita di alam azali, artinya kita tidak ada sebelumnya. Kita ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ada. Di antara kita ada nggak yang sudah ada tahun 1900? Di mana kita? 1900 ada kita? Tak ada. Kalau ada tuh benar. Nggak ada kita. Maka dengan kita baru ada di dunia itu ketika ibu kita melahirkan kita. Itu pun juga belum berlaku hukum atas kita, karena belum dihitung orang yang dibebani hukum. Orang yang dibebani hukum disebut dengan mukallaf. Pembebanan hukum namanya taklif. Ketika kita sudah hidup ini, nanti ada fase lagi. Fase itu tak perlu kita khawatirkan karena sifatnya pasti. Cuma yang penting bagaimana kita menyiapkan. Fase yang kedua namanya alam barzakh. Kita ada alam barzakh setelah alam di dunia ini. Dan itu wallahu a'lam berapa lamanya. Kalau dijelaskan, ulama mengatakan alam barzakh itu lebih lama daripada kita di alam dunia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri di alam barzakh itu mulai berapa ya, ribu tahun yang lalu. Beliau meninggal kita tahu, sedangkan hijrahnya saja itu 1400-an tahun sudah. Berarti di alam barzakhnya sekian jalan. Setelah beberapa tahun dihijrahkan beliau meninggal. Sampai sekarang lama itu, sedangkan beliau umurnya cuma 63 tahun di dunia. Setelah itu alamnya hanya alam barzakh. Keluarga kita dan kita mungkin demikian juga. Dihitung dengan masa hidupnya dari dia meninggalnya sampai sekarang, lebih lama masa meninggalnya dengan masa hidupnya ketika dia hidup di dunia. Baru nanti ada alam yang selanjutnya, hari ketika kita dibangkitkan, yaumul ba'tsi, dan itu sudah masuk yaumul qiyamah, menuju ke alam selanjutnya yaitu mahsyar. Mahsyar itu artinya dihimpun, dikumpulkan, dikepung namanya. Dikepung, dikumpulkan kita di semua padang, disebut dengan padang mahsyar. Nanti ada namanya situ yaumul hisab, ada yaumul mizannya, ada lagi nanti yaumul sirapnya, sampai kemudian ditetapkanlah di mana tempat kita pada yaumul qiyamah itu, jannatuhu au naruhu. Nah, itu masa-masa yang tentu kita akan lalui. Nah, kehidupan di dunia kita ini, kita yakin sementara 90 banyak terkhususnya. Dan kita sering mendengar para guru kita menyampaikan hadis umur Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam antara 65 ya 60 ke 70 yang merata. Itulah ya masa hidup. 80 90 jarang sudah jarang yang dapat 80. Almarhum Pak Haji Kursani tak sampai 80, 70-an lebih. Yang pernah memimpin Masjid Agung Al-Hudani, Abah Allah 82 pada meninggal. Sudah sampai 85, tak sampai 90. Nah, itu contohnya bagi kita. Kemudian dunia ini bukan tempat kita.
dunia ini disebut dengan ya, mazra'ah, tempat kita beladang. Namanya orang beladang itu ada yang nyaman, ya, pasti uyuh. Ya. Namanya orang beladang, orang punya apa di sawah, nyangkul, membuat perairan, menanam benih, tunggu lagi hasilnya. Memang begitulah hidup di dunia. Kalau yang mau berleha-leha, tamato, nyantai, nggak ada pegawai sama sekali, nggak ada kerja, gimana? Umur akhir. Maka itu dikatakan waladul akhiratu la hayawan. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan dunia ini hanyalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Semua ya kenikmatan dunia ini dijelaskan oleh Al-Quran hanya sebagai mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kenikmatan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Permainan yang melelahkan. Maka kalau dengan kita terlalu serius menghadapi dunia ini, lampah jawabannya. Capek kita. Jadi bagaimana menyikapinya? Bahasa ulama kita santai aja. Karena ini bukan tujuan. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, itu ujar Rasulullah dalam satu hadis, katanya pintar, katanya cerdas. Maka Rasulullah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu, orang yang cerdas itu, ujar Rasulullah SAW, adalah orang yang tidak mau tunduk kepada nafsu keinginannya. Nafsunya itu, keinginannya itu selalu disandarkan kepada kudrah iradahnya Allah Azza wa Jalla, tidak kepada keinginan nafsu. Kenapa? Inna nafsalla ammaratun bisu. Nah, ini jadi catatan buat kita. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Karena sudah jujur bahasa kita. Maka dengan kita di dunia ini pasti banyak keinginannya. Banyak keinginan. Nah, keinginan itulah yang membahayakan. Baik lelaki atau binian sama aja. Setiap kita, bapak-bapak maupun ibu-ibu, saya misalnya seorang lelaki sebagai ayah, karena bisi anak, sebagai suami, karena bisi bini. Kalau ulut ini berkeinginan bagaimana bini itu taat, baik, menurut, bungas, penyayang, tugih, itu keinginan kalau. Lalu keinginan itu ulut inginkan terrealisir sesuai dengan keinginan lapah. Seorang istri ya, punya suami, pengen suaminya tuh pengertian, mau apa yang hendaki direhakan, apalagi ya, punya suaminya yang gagah, yang memuaskan, pengen suaminya itu yang tampan, nyaman dipandang, keinginan, bahasanya ekspektasi sesuai dengan harapan. Siapapun dengan kita yang menempatkan harapan-harapannya kepada makhluk, siap-siap kecewa, siap-siap tidak bahagia. Kenapa? Karena setiap keinginan kita itu tidak akan bisa kita realisasikan sehebat apapun usaha kita kalau seandainya Allah tidak menginginkan itu bagi kita. Itulah dunia. Dunia ini banyak kan, bisi mobil sebutnya ada dua ada tiga ada empat. Itu pasti. Kenapa? Memang sudah dijelaskan oleh Nabi, sifat manusia itu rakus. Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna wadiyan wa lam yamla fahu ila turab. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau seandainya anak manusia itu dibagi, baginya satu lembah emas
Lebah itu, ini bukit tengah-tengahnya lebah, penuh dengan ampas, masih hendak 2 lebah. Dapat 2 hendak 3 lebah. Dapat 3 hendak 4 lebah. Yang berperan di situ siapa? Nafsu. Nafsu kayak itu Pak. Yang namanya nafsu, kadang maunya susah, kadang maunya lapar, kadang maunya sakit. Nafsu itu selalu ingin sehat. Itu nafsu. Apa yang diinginkan terrealisir, itu nafsu. Kalau dia lagi tak mau mengerjakan sesuatu, dia bilang mau tak mau, dia ada nafsu. Nafsu itu selalu apa jarinya. Nah, sedangkan kita kada berhambakan kepada nafsu. Kita berhambakan itu kepada Allah. Bahasa kita ujarnya Allah, bukan ujarnya nafsu. Maka di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang telah menjadikan Tuhannya adalah keinginannya, hasrat-hasratnya, kemauan-kemauannya, apa yang kehendaknya dia ada terus. Ini mau itu. Banyak keinginan itu, kada sih habisnya, tidak ada habis-habisnya. Nah, orang yang seperti ini itu namanya orang yang ada berilmu, ada paham tentang dunia, ada mengerti tentang Allah. Sama halnya, dunia ini sifatnya kan hanya indah istilahnya. Apa? Kan ada nikmat ijab, ada nikmat indah. Artinya fasilitas yang Allah berikan buat kita, dan itu kan hanya titipan, pinjaman. Ngarannya pinjaman, titipan diambil oleh yang pemilik. Selesai. Maka itu orang kalau dapat musibah apa bacaannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau mengetahui tentang hakikat dunia itu sifatnya juga seperti itu, ini pergi dari kita, ya sadar masalah. Bahasa orang terbilang pacaran duanya amal kali kita, dan meninggalkannya ini meninggalkan kita, dan itu sifatnya pasti. Ini sifatnya pasti. Kalau inya meninggalkan kita akan meninggalkan inya. Kita bisi motor, sekalinya rusak apa sebagainya, santai aja. Tuh, tapi kecil, ada apa-apa, belinya. Dia orang bawa mobil, apa duitnya. Keluar duit itu kan rezeki Allah. Kenapa Allah beri dapat? Kadang-kadang berusaha itu bukan menentukan hasil, tapi berusaha itu menentukan poin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memandang dakwah karena usaha kita. Kalau memandang segala sesuatu yang kita dapatkan karena faktor usaha, apa? Siap-siap ya. Tapi kalau yang kita melakukan, setiap yang kita lakukan dalam bentuk usaha itu adalah untuk menarik perhatian Allah, untuk menunjukkan kita berbuat, dan setiap perbuatan kita itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kadang mau bermasalah. Maka pernah Allah sampaikan, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kalau memberi sedekah jangan karena kasihan, itu masuk kok. Ada orang misalnya kita kasihannya aja. Kalau kita memberi salah itu bisa merusak hati kita. Melihat maaf batisnya cacat karena kasihan, kalau kita bagi sekali kita bagi, lalu satu PP datang buka hainya, nyesal kita memberi. Wajah Mahmud tadi itu kita membagi sekali sihat aja, maka tadi beri sihat. Nenek ini yang memberi muara, muara itu sekong kejalan berubah. Bisa menyesalnya tadi itu, merasa ditipu. Tapi kalau dia berbuat itu karena Allah, karena mau menyesal, bagaimanapun kita ditipu, kalau kita paham kita berbuat itu karena Allah, kita akan sudah rugi. Orang yang rugi itu adalah ketika berbuat sesuatu bukan karena Allah. Maka itu tadi hadis tadi al-kaisu mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Selanjutnya setiap yang beramal orientasinya adalah untuk kepentingan setelah ia mati kaina.
setelah dia mati nanti, bukan untuk hidup. Kenapa mencari nafkah? Iyalah, makanya cari nafkah, kami ada makan gitu, ya Allah. Anda benar sama hayam, sama hayam. Maka itu dikatakan oleh umat lauka dalam ilmu karena sukal bahaya. Kalau seandainya manusia itu ada ilmunya, ada ilmu tauhidnya, ada ilmu fikihnya, ada ilmu tasawufnya, sama kayak binatang. Bukan ulunnya kan, ulama. Lalu ilmu karena sukal bahaya, sama dengan binatang. Pikirannya apa? Lepas nafsunya, kawin, beranak, makan, minum, mencari kemana, cari rumput. Nah, tapi kita kan kaya, kita manusia. Al-insanu hayawan natik dalam ilmu mantik. Manusia itu adalah hayawan, memang sifatnya ada unsur hayawannya, tapi yang natik, yang berpikir. Maka Allah banyak apalah takilun. Apakah kalian terhadap akal? Orang yang sibuk mengumpulkan dunia untuk kepentingan dunia itu oleh Allah mau ada akal. Maka Allah pernah menyampaikan dengan kita ada kekanakan mengumpulkan pemain beladangan. Ya, masalah duit Dawud itu main beladangan, duit jualan. Ini kan iwak-iwaknya main-mainan cacahan apa? Cacahan. Bahasa kita kencahan, lalu kemudian dibayar, lalu kawannya tadi ngasih uang daun yang benar. Nah, song-songannya kan daun yang halus. Sekali yang kawan kan mau nyongsong ya, cukup dah bayarannya pasti sudah kan. Berebut kekelahian gagal daun, apa yang kita dasar kekanakan dan berakal. Dasar kekanakan ada berakal. Sama bapak itu kalau kita hal yang dunia ini berebut. Jadi masalah dengan kita berkelahian itu ada bakal. Ada bakal. Kenapa? Nah kita rebut kami ada kudanya. Ada batang kita bawa. Ada demi Allah karena ada kita bawa. Kamu kita paham tentang dunia. Kamu kada. Makin orang alim kan orang yang paham begitu. Diambil darinya santai aja. Ada kisah seorang Habib datang anaknya menibahnya, tanah kita diambil orang. Apa kisahnya ya? Siapa tuh ya? Aku Habib tuh ya. Ini macam mana ya? Aku ya, ini ada sertifikat tanahnya jual lah. Tapi itu bahaya, kada asli itu. Nah kita ini yang asli. Kita bukan aja. Ada instrumennya, masuk ke dalam, mengambil sertifikat. Nih, nang aslinya. Apa baca? Antara asli yang aslinya itu ada asli supaya dia bisa ambil. Apa baca? Kan kita menuntut persaudaraan kita dengan sesama muslim itu, saudara kita tadi mengambil itu lebih baik kita jaga dibandingkan yang ini nih. Sampailah kita, nggak ada beban kita. Kenapa? Habib paham. Kita nggak ada paham. Maka itu pemahaman ini orang tertentu aja dia debat. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang dikaruniai oleh Allah hikmah, ya itu orang yang dipilih. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang Allah karuniakan kepadanya hikmah, maka telah diberikan kepadanya kebaikan sebanyak-banyaknya kebaikan. Maka Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita. Sidin disasahi Rasulullah hendak ditimpas mau dibunuh pakai kuda. Rasulullah gelarnya kan Rasulullah karena serakahan hendak membunuh Nabi karena diiming-imingi 100 ekor unta yang terbaik siapa yang mampu membunuh Nabi Muhammad SAW. Disasahi sekali gugur dari kuda. Nabi nolong mengangkatkan hati-hati lain waktulah aja naik kuda. Jawab padahal jelasan menimpas. Kenapa? Karena paham, tahu hikmahnya. Kenapa? Setiap kebaikan, setiap keburukan jangan dibahas dengan keburukan. Tapi keburukan itu kita hadapi dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Hadapi dengan yang lebih baik. Jadi ada sebuah ibu-ibu bertakwa awal ustaznya.
bagaimana menghadapi orang yang mencela kita, yang menghina kita, menyakiti kita, menyambat keburukan kita. Dulu antara hadiah makanan kah, wadai kah, buah-buahan kah, apa pula gitu. Iya, kenapa? Dia sudah menunjukkan kepada kita kekurangan kita, aib-aib kita yang mungkin kita kada tahu. Kita misalnya pakai baju ini, ternyata di belakang ini ada licaknya. Kita ulang, tidur orang, pak tuh licak tuh di belakang, iya, terima kasih lah, sama. Lalu kita mengatakan menjabat yang menyebut ya Allah madahi sudah. Kita susah mengetahui aib kita, Bapak Ibu. Susah kita mengetahui kekurangan kita ini. Orang badai bagus hanya kita kalau menutupi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bertaubat. Kalau kita tidak mau introspeksi diri, memperbaiki bukan kita. Maka itu di dunia ini dengan kita diingatkan man arafat dunia hada ala musibah. Disangka orang bukan musibah. Lalu misalnya kita juga punya harta hilang, musibah. Ditimpa kebakaran, musibah. Kalau orang yang pahamnya bingung, isi rumah lalu terbakar, sujud syukur. Nah, bagi kita itu pulang yang umurnya sujud syukur, ya, apa sujud syukur umurnya. Kalau kita tidak paham, tapi dengan dia yang paham bisa mengatakan alhamdulillah, amanah Allah memberikan kepada hamba, amanah umatnya habislah kada lawas. Sawat lawas lama ya, lama juga terus kepada hadapan Allah. Setiap nikmat yang kita dapatkan besar kecilnya humalatus aluna yauma idzin anin naim, pasti akan ditanyakan. Summa kemudian latus aluna, kalian benar-benar akan ditanya yauma idzin pada hari itu anin naim, atas karunia nikmat yang telah Allah berikan. Ada seorang sahabat bertanya, namanya Zubair bin Awam, yang meriwayatkan hadis ini putranya Abdullah bin Zubair bin Awam. Maka Zubair bin Awam bertanya kepada Rasulullah ketika ayat itu turun, apa saja yang akan ditanyakan oleh Allah nantinya ya Rasulullah? Apakah sekecil-kecil yang kita dapatkan ditanyakan, seperti seteguk air yang kita minum dan sebiji kurma yang kita makan? Artinya apakah sebiji kurma, seteguk air itu bakal ditakuni juga kan nikmat loh. Maka Rasulullah menjawab, na'am, ya. Jadi jangan meremehkan baju kayak ini. Ini ulun misalnya kada habis anak aja di sini, kada berniat hari kiamat ditakuni. Makin banyak, makin besar semuanya. Maka itu beruntung orang miskin. Kenapa? Tanggung jawabnya kada banyak kayaknya di akhirat. Dan beruntung juga orang kaya yang dengan kekayaannya hanya banyak menggunakan infakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lo gencar ceramah untuk manasik ya supaya berangkat umroh berkat haji. Kenapa? Karena ada akselerasi percepatan. Bagi kita Bapak Ibu, kalau seandainya bahwa berinfak di Masjidil Haram di Mekah atau di tanah haram Mekah, oleh ulama dijelaskan bahwanya kebaikan-kebaikan bukan hanya sholat. Silakan buka kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu menjelaskan bukan hanya sholat 5 waktu di masjid, tapi juga di tanah haram. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Dihitungnya, kalau sekali sholat subuh di sana sama dengan 100.000 kali sholat subuh di tebilahan. Nah, berapa kok 100.000 kali itu berapa? Sedangkan satu tahunnya 365 hari. Hitungan orang anda berapa ratus tahun baru bisa mengimbanginya. Nah, bersedekah di sana, kita bersedekah bahwa
2.000, 10.000 sehari. Setiap selesai sholat 2.000, 5 kali sholat 10.000, 10.000 kadang 100.000, 1 miliar, ya lah. Nah, 10.000 kalikan 100.000 berapa? 1 miliar kan 10 kan? Itu langsung di HP. Orang yang sekali 10.000 berinfak di sana, itu berinfak itu bilangan sama pahalanya kalau berinfak ya 1 atau 10 miliar. Bayangin, mana ada kita sanggup langsung sehari itu miliaran mengeluarkan duitnya. Itulah akselerasi percepatan kita. Nah, itu artinya dengan kita kalau kita memahami, maka dunia ini kita diingatkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dunia ini mazra'ah, sedangkan musibah-musibah yang didapat itu kan ada masalahnya. Setiap yang kita miliki dengan kita, coba siapa yang berani mengakui apa yang dia miliki sebagai miliknya? Mau nanti mengatakan itu miliknya, berarti kita tahu ayat Quran itu ayat kursi tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu, nah, jelas lahu itu apa artinya? Lam itu lam ditamlik dalam bahasa Arab. Lam kata milik, hu domirnya kepada Allah. Berarti lahu dia punya, siapa punya? Allah. Apa saja, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, apa aja yang ada di langit dan apa aja yang ada di bumi milik Allah. Nyawa kita milik Allah juga, maka itu innalillah, kita ini milik Allah. Tidak ada terjadi sesuatu dalam hidup kita itu yang tidak ditetapkan oleh Allah, tidak ada. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada menimpa kita sesuatu timpa kecuali sudah tertulis. Ditulis sudah di lauh mahfuz. Kamu kepercayaan coba lihat di lauh mahfuz. Nah, awal kita melihat tidak. Sudah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak terjadi suatu musibah di muka bumi ini dan pada kalian kecuali sudah Allah tetapkan sebelumnya. Jelas sudah. Maka itu rukun iman yang ke-6 itu beriman kepada qada dan qadar. Ada ketetapan yang Allah sudah tetapkan, ajal sudah ditetapkan. Nauzubillah, ada orang ya, yang jodohnya ternyata diambil orang lain, ada yang menghilangkan nyawanya, ada yang menghilangkan nyawa orang lain. Kan ada kejadian ini si pacar sudah jadwal menikah, sekalinya orang lain mengambilnya, atau ditimpasnya juga. Ada itu jodohnya sama ibu-ibu yang takutan lakinya kawin lagi, itu kalau beriman dengan qada dan qadar kok. Kenapa? Kada pacaran lakinya kawin lagi, kalau kada tertulis di lauh mahfuz selesai, maka bisa takutan. Yang takutnya tidak bisa ya mendapatkan keridhaan suami. Ini dipikirkan bukan takutan lakinya kawin. Tersinggung ibu-ibu supaya paham. Nah, bapak jangan dosa-dosa juga begitu kawin lagi. Biar kayak Pak Haja anak kawin lagi, abang kada tertulis dan pacaran. Tidak bisa. Tetapi jangan gara-gara mau Allah terus atau nyoba tiba-tiba ya. Sekalian bisa aja karena usaha kok karena berimannya dalam bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian apa yang kalian lakukan. Itu kalau bisa lepas dari umrah dan iradah. Tapi kita beradab, jangan melakukan maksiat ya kehendak Allah, takdir Allah. Aku ini maling dan takdir sudah ya. Itu namanya menghina Allah. Aku maling ini perbuatan Allah ya sudah ya. Ini bukan beradab dengan Allah. Nauzubillah ini. Nah kalau kita memahami itu santai jadinya. Rumah terbakar misalnya, rumah terbakar. Maka kita diajari doa. Allahumma ajirni mimma asabani wa khuluqi khairan min. Ya Allah, berikanlah karunia pahala bagiku, kesabaran di dalam menghadapi musibah ini, dan ya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kamu yakin pasti diganti dengan yang lebih baik.
Tapi yang maka dari itu, kata bersyukur kan ditambah. Kalau bersyukur la in syakartum la azidannakum. Maka itu membisi umat bakal syukur. Ustaz nyaman ya, coba ustaz yang kayak itu. Nah, ulun tujuannya buat itulah. Maka ulun tujuannya Bapak Ibu bukan menganukan diri lah. Upah ulun dia semangat terbakar ulun senyum-senyum sampai ketawa yang hebat engkau ya Allah. Senyum ulun. Tahun 2003 ulun semangat terbakar. Ulun datang dari Imam sampai ke melihat rumahnya. Kamar ulun belum habis, tapi isinya hilang dah. Isinya diselamatkan juga. Melihat Allah, hebat engkau ya Allah. Senyum-senyum ulun sampai doanya, sampai Ustaz sampai doanya. Kenapa ulun jadi senyum ketawa? Ulun waktu itu di bulan Rajab ceramah keliling tentang bagaimana etika menghadapi musibah, bagaimana supaya kita sabar menyebabkan ulun diuji. Maka dia ketawa. Habis kitab-kitab hampir 20.000 eksemplar kitab habis doa. Yang dari Mesir itu kan ada di sisa 100 buku lagi. Nah itu kan Allah hendak menunjukkan kata alhamdulillah. Kata lawas rumah jadi belum diterima. Bukan karena usaha. Allah bahkan itu. Yakin kita. Maka yakin Allah siapa lagi yang kita yakinnya. Maka siapapun yang kita mendapatkan musibah itu kecil. Maka itu doa kita. Allahumma la taj'al musibatana bukan fi malina. Ya Allah jangan karena kau jadikan musibah terhadap harta kami tapi apa fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah terhadap agama kami. Nah, amun kita hendak jadi orang yang musyrik ayat atau rusak itu musibah besar. Syirik musibah besar. Itu yang kita tolak bala. Kalau bertahan al-bala itu yang bala. Maka itu bala terbagi dua, balaan hasanah dan ada balaan sayyi'ah. Bala baik dan bala buruk. Yang ditolak itu bala buruk. Bala buruk itu apa? Dengan kita kuliah baca Quran, bala kok. Kita kadang mau lagi ke masjid, bala. Kita kadang mau lagi sholat berjamaah, bala. Kalau kita kadang mau lagi saling tolong-menolong, bala. Itu bala. Kita kadang mau lagi berkumpul bersaudara, silaturahmi kita putus, itu bala. Itu yang benar-benar bala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka orang yang paham tadi, apapun musibah yang menimpanya jadi ringan, ada masalah. Inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada salah khilaf dalam penyampaian, terus minta ampun, minta ridho, minta maafnya. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.